Shalom, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, dijauhkan dari segala yang jahat. Hari ini kita mau melanjutkan tema renungan kita dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020, yaitu tentang Yesus sebagai anak manusia. Dia yang akan datang sebagai Raja untuk mengadili kita. Tema besar bulan Kitab Suci Nasional kita adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas, dan secara khusus juga kita berada dalam masa pandemi ini, baik kita renungkan juga teks-teks kitab suci tentang anak manusia, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan terjadi pada akhir zaman nanti untuk menghakimi kita dalam konteks pandemi. Hari ini kita akan lebih banyak mengutip dari teks-teks, mengutip dari kitab suci. Tema kita sekali lagi adalah tentang Yesus sebagai anak manusia. Teks yang akan kita renung bersama itu dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Matius bab 25 yang barusan kita baca, itu merupakan salah satu dari khotbah Yesus. Sebagaimana kita ketahui, dalam Injil Matius itu ada 5 kumpulan khotbah. Bab 5-7 khotbah di bukit, bab 10 amanat misi para murid, bab 13 amanat misi, bab 18 itu amanat hidup menggereja. Lalu secara khusus, bab 23-25 itu berbicara tentang akhir zaman. Teks kita Matius bab 25 ada di sini, itu tentang akhir zaman. Di dalam bab sebelumnya, sebelum bab 25 yang kita baca tadi, kiamat itu pasti terjadi. Langit dan bumi yang kita kenal ini akan berlalu. Kiamat pasti datang. Memang kita tidak tahu itu kapan, karena tidak seorang pun tahu, kata Yesus, anak manusia saja tidak, hanya Bapa yang tahu. Tetapi tanda-tandanya bisa kita lihat. Zaman sekarang kita melihat banyak terjadi peperangan, penganiayaan, khususnya kepada mereka yang percaya pada Kristus, ketidakadilan yang dialami, persekusi di mana-mana, kesulitan untuk beribadat. Itu memang harus terjadi. Dosa yang melebihi Sodom, khususnya percabulan,
Namun sekarang ini ada eskalasi dosa. Perkawinan sejenis atau hubungan antara dua orang yang punya jenis kelamin yang sama itu merupakan suatu hal yang tabu. Sekarang malah menjadi suatu selebrasi. Bukan hanya selebrasi lokal, selebrasi di dunia barat atau selebrasi di negara-negara tertentu, tapi ini menjadi suatu selebrasi global. Lalu kita juga masih mengalami kelaparan di mana-mana, kemiskinan, bencana alam, depresi moral yang merosot. Kita mengalami sekarang ini aborsi itu terjadi di mana-mana. 1 tahun itu berapa juta bayi yang diaborsi. Bahkan di beberapa negara itu aborsi itu sudah dilegalisir. Eutanasia itu dilegalisir. Kalian tahu eutanasia itu apa? Itu indah, itu menyenangkan. Terus thanasia itu dari kata thanatos, kematian. Jadi kematian yang indah itu suatu slogan yang kelihatannya indah sekali, bagus sekali kedengarannya. Namun itu sebenarnya bunuh diri atau membunuh. Di beberapa negara dilegalisir juga itu, termasuk misalnya di Belanda. Kalau orang sudah merasa tidak lagi ingin punya semangat hidup, juga sudah tua, sakit-sakitan, ya sudah, saya berhak untuk datang ke rumah sakit, minta dokter untuk memberikan kematian indah bagi saya. Lalu bawa penyakit jelas, ada sampar, ada juga bawa penyakit menular, yang seperti kita alami sekarang ini. Kalau kita mengalami itu semua, ini nggak mungkin, masa Tuhan membiarkan kita. Enggak, memang akan terjadi. Toh yang kita kenal, dunia yang kita kenal ini bukan dunia ideal. Kita masih menantikan dunia yang akan datang. Kapan itu terjadi? Nah, itu nanti saat Yesus datang sebagai anak manusia. Termasuk juga krisis lingkungan hidup, kasih yang dingin di antara keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, semakin dingin kasih itu. Lalu nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, itu semakin bermunculan. Banyak nabi-nabi palsu juga yang mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita segala kebaikan. Kalau kita mengalami kemalangan, mengalami salib, itu berarti tidak ada berkat. Berkatnya kurang. Berkat itu mestinya kita tidak mengalami penderitaan. Tapi begitu ada penderitaan, itu karena kita kurang percaya pada Tuhan. Kalau percaya pada Tuhan itu tidak ada penderitaan. Kalian ikut Tuhan yang mana? Ikut Tuhan yang lain dengan Tuhan saya kah? Tuhan Yesus yang disalibkan, yang mengatakan bahwa kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari dan mengikut aku. Bahwa seorang murid tidak lebih besar daripada gurunya. Kalian ikut Tuhan yang mana? Kalau saya ikut Tuhan Yesus, yang mengatakan harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Jadi itu kalau ada penderitaan, kalau ada salib, syukur, puji Tuhan. Karena saya boleh menanggung salib demi Kristus. Ada juga nabi-nabi palsu sekarang ini, para pendoa katanya. Saya capek ya, beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir ini saya menghadapi banyak pendoa-pendoa, katanya pendoa, tetapi itu malah membuat kekacauan. Saya tahu sekarang juga kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani itu juga salah satu dan tanda-tanda akhir zaman. Makanya banyak orang-orang yang mengaku diri nabi, mengaku diri orang suci, mengaku diri bisa mendengarkan suara Tuhan. Padahal sebenarnya itu mereka nabi-nabi palsu, penyesat. Misalnya terakhir ini ada seorang pendoa yang, ini karena ada seorang anak dibawa ke dia dalam kondisi seperti kerasukan. Ingat ya, jangan main-main nih soal ini, pelayanan kepada orang-orang yang kerasukan, kelihatannya kerasukan ini. Kalian juga jangan main-main itu. Tanggung jawab kalian besar di hadapan Tuhan di antara sesama. Lalu Bapak itu mengatakan, pendoa itu mengatakan bahwa anak ini menjadi tumbal kakeknya yang punya ilmu, yang menyimpan jimat, yang punya kesaktian. Lalu muncul ketegangan nih, pasti nih. Orang tua yang mendengarkan itu, aduh iya ya bapak saya itu menyimpan barang-barang itu, jadinya anak saya kena seperti ini. Dia adu domba. Lalu ketika didoakan, mestinya kalau pendoa itu dekat dengan Tuhan. Mestinya kalau dia mendoakan orang kan sembuh. Setannya lari. Dia bisa melihat kalau Tuhan memberikan petunjuk kepada dia, mestinya kan Tuhan memberikan juga kepadanya kuasa untuk mengusir setan itu. Tapi apa yang terjadi? Kalian tahu? Setannya pergi nggak? Ya enggak, setannya tetap. Lalu dia mengatakan, yang untuk ini saya nggak bisa, yang ini terlalu kuat. Ya udah, pergi saja. Dan kebetulan nama saya yang disebut, ya pergi saja ke sana, Romo George di situ. Karena saya nggak mampu. Udah jelas-jelas ngawur. Akhirnya saya yang disuruh untuk ngurusin. Tapi bukan karena saya tidak mau melayani, tapi ya inilah nabi-nabi palsu. Saya katakan bertobat kalian itu pendoa-pendoa itu yang merasa diri hebat, yang bahkan mungkin saja memang dia diberi sabda pengetahuan melihat ada jimat dan sebagainya. Tapi
itu bisa juga dari setan. Karena kalau Tuhan menunjukkan barang itu, dia pasti memberikan solusi untuk itu. Bukan lalu kemudian saya nggak bisa, setannya tetap. Itu jelas-jelas pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, kalau buahnya seperti ini, jelas bukan dari Tuhan. Saya yakinkan kalian itu bukan dari Tuhan. Bertobat kalian ya, supaya jangan lagi terjadi itu pepecahan karena apa ini, karena tumbal, karena diguna-gunain, karena santet. Memang ada, saya percaya barang-barang itu, tapi tidak segampang itu, tidak semudah itu kalian ambil kesimpulan semuanya itu karena itu. Enggak, perlu discernment, perlu pembedaan roh. Perlu relasi doa yang benar-benar yang sungguh-sungguh, yang tidak hanya berdasarkan perasaan, pikiran, pemahaman kalian saja. Saya tidak mengatakan saya itu lebih hebat, tidak. Tapi karena saya dapat pengalaman, tapi juga dapat pengajaran yang benar tentang ini. Dari situ kemudian dibawa ke saya, lalu saya lihat, saya doakan sebentar, besok saya katakan waktu itu kan sudah malam ya, saya katakan oke, besok saja kita doakan. Saya lihat kondisinya, dalam hati saya pikir ini belum pasti ini kerasukan. Masih karena tanda-tandanya itu tidak terlalu jelas. Besok pagi mereka ikut misa bersama, saya intensikan, lalu setelah itu saya doakan. Tidak lama saya doa, saya lihat ini bukan kerasukan, ini gejala penyakit yang menyerang saraf otak, yang menimbulkan kejang-kejang dan sebagainya. Yang saya ingat itu meningitis. Saya bukan dokter, tapi kan saya tahu, saya pernah membaca. Ini bukan kerasukan. Kenapa? Ada tanda-tandanya orang kerasukan, tapi ya tidak ada gejala-gejala itu. Lalu akhirnya saya sarankan mereka bawa anak itu ke rumah sakit. Sampai di sana diperiksa, dokter mengatakan ini meningoencephalitis. Akhirnya diobati, diurus BPJS-nya, diobati, sekarang pulih anak. Coba ini, si pendoa itu katakan apa? Kerasukan karena dijadikan tumbal oleh kakeknya. Lalu anaknya itu kemudian didoakan, dikasih minum air suci dan sebagainya. Ini salah ini. Kalau dalam bahasa kedokteran ini suatu tindakan malpraktik. Hati-hati, jangan sembarangan kalian mengatakan, mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, muncul tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman itu sama dengan kiamat. Akhirnya dunia ini akan hancur, berlalu, tidak ada yang tinggal. Kita semua akan mati. Kiamat, dunia kiamat. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan selamat dari kiamat ini? Siapa? Ya syukurlah kita punya Tuhan Yesus. Dan dalam teks hari ini, dia menunjukkan satu cara untuk selamat. Suatu cara yang sangat jelas bagaimana kita mesti selamat. Tinggal ikut saja. Tidak perlu dengar pendoa-pendoa palsu, nabi-nabi palsu itu. Ikut Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di sini, di dalam Matius 25 ayat 31 dikatakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Yesus itu yang akan datang sebagai anak manusia pada zaman. Jadi sekarang, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya kita dengar Yesus, karena Yesus yang akan datang. Lalu Yesus yang tahu dia akan datang, dia sudah berpesan, kalau aku datang, aku akan melakukan apa? Jelas di dalam kitab suci. Apalagi yang kita cari? Yesus sendiri yang mengatakan, ini loh, saat aku datang nanti, aku akan melakukan ini. Ini dari kitab Daniel bab 7 ayat 13. Siapa anak manusia itu? Anak manusia itu sebenarnya menurut Daniel, dalam suatu penglihatannya, dia melihat itu seorang seperti anak manusia yang datang dengan awan-awan. Dan kepadanya akan diberikan segala kekuasaan kemuliaan sebagai raja. Dan kekuasaan sebagai raja itu sifatnya kekal, tidak terbatas, tidak akan musnah. Ya mungkin, pasti Daniel ketika melihat penglihatan itu dia tidak mengerti apa itu. Tapi kalau bagi kita yang membacanya sekarang, ini jelas-jelas tentang Yesus yang menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya sebagai raja. Yesus mengutip Daniel dalam hal ini, menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Dan ketika Yesus datang sebagai anak manusia, apa yang akan dilakukan? Ia akan mengumpulkan semua bangsa, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba yang di sebelah kanan Yesus itu akan mengalami hidup yang kekal. Sedangkan kambing di sebelah kiri Yesus masuk ke tempat siksaan yang kekal. Loh, apa yang membedakan antara si domba dan si kambing? Apa yang membedakan mereka? Oh, rupanya Yesus mengatakan bahwa
yang namanya domba itu, semasa hidup mereka melakukan sesuatu dan mereka itu ditempatkan di sebelah kanan Yesus, masuk ke dalam kerajaannya, hidup kekal, itu karena mereka melakukan hal-hal ini. Nah, ini pertanyaan muncul, apakah memang perbuatan kita itu yang menyelamatkan? Ini pertanyaan yang sering diulang-ulang dalam diskusi. Apakah memang kita diselamatkan karena perbuatan kita? Tentu, hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Namun Yesus sebagai hakim mengatakan bahwa dia tidak akan sekedar langsung tanpa babi bu, tanpa syarat, memberikan keselamatan itu kepada kita. Yesus, karena jasanya, dia membuka pintu surga untuk kita. Tetapi dia juga meminta dari kita untuk melakukannya. Jelas sekali di sini. Dia meminta kita untuk apa? Memberi makan mereka yang lapar. Memberi minum mereka yang haus. Memberi tumpangan pada orang asing. Memberi pakaian pada yang telanjang. Mengunjungi mereka yang sakit. Mengunjungi mereka yang dalam penjara. Tuhan menghendaki supaya kita berbuat baik kepada sesama kita. Hanya apabila kita melakukan yang baik kepada sesama kita, yang ternyata itu kata Yesus adalah dia sendiri. Karena apa yang kamu lakukan bagi mereka yang kecil ini, engkau lakukan untuk aku. Kita diselamatkan itu karena berdasarkan juga perbuatan kita di dunia ini. Masih gak percaya? Kita lihat beberapa ayat. Kita diselamatkan karena perbuatan kita juga. Misalnya dalam Matius bab 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan mereka yang hanya teriak-teriak, Tuhan Yesus, I love you, sarangeo. Bukan. Tapi waktu itu akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan, berbuat sesuatu, kehendak Bapa di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Ya, kita nggak tahu. Yesus yang tahu. Dan Yesus menyampaikan itu kepada kita. Kalian nggak percaya Yesus, lalu percaya siapa? Lalu Yesus mengatakan apa? Beri makan yang lapar. Beri minum yang haus. Dan itulah kehendak Bapa. Pada siapa lagi kita mesti tahu kehendak Bapa kalau bukan dari Yesus? Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Jadi perbuatan itu bukan soal membuat demi nama Tuhan. Oke, itu baik. Tetapi bukan itu yang menyelamatkan. Tapi kasih kita kepada sesama. Mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga. Iya, seperti para pendoa itu. Mukjizat-mukjizat apa? Bernubuat, bersabda pengetahuan, tapi ngawur. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan berikutnya. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, masih mau mengatakan keselamatan itu bukan soal perbuatan, ini loh, pembuat kejahatan. Mereka itu kemudian tidak masuk surga, itu kenapa? Karena mereka berbuat jahat. Berbuat jahat sambil teriak Tuhan, Tuhan. Mengira bahwa mereka itu bernubuat, lalu kemudian boleh melakukan kejahatan. Tidak, Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Kamu siapa? Enyah daripadaku. Lalu, Matius 16 ayat 17. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya, lihat anak manusia lagi. Pada waktu itu ia akan membalas, perhatikan, setiap orang menurut perbuatannya. Sehingga Yakobus mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Memang iman kita yang menyelamatkan juga, tapi iman itu mesti tampil, mesti dibuktikan, mesti jadi di dalam perbuatan juga. Sehingga itu klop antara iman yang kita akui, antara yang kita yakini, dengan apa yang kita lakukan, itu klop. Dan disitulah kita diselamatkan. Untuk pedalaman kali ini, kapan akhir zaman itu tiba? Yesus mengatakan anak manusia juga tidak tahu. Jadi kalian tidak perlu takut. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Siapa yang diselamatkan? Kita bicara dalam Matius 25 itu adalah mereka yang memberi makan yang lapar, minum yang haus, yang berlaku adil, mencintai, mengasihi sesama. Itulah yang akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua.